猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Hey, what's up guys? Selamat datang di Animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman. Mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Xiaoyan berbincang dengan sosok rubah berekor 9. Lalu, tak lama kemudian, muncul sesosok keenam dari Labu Dewa bermata 9. Setelah itu, sosok malaikat maut menyerang Taisu 11 hingga ia dihancurkan. Namun, tubuhnya menjadi sosok mayat yang mengikuti sosok malaikat maut itu. Dan scene pun berganti. Orang misterius, ucap Xiaoyan dengan bingung. Xiaoyan tercengang saat mendengar kata-kata itu. Tampaknya dia juga sedikit bingung dengan arti dari ucapan rubah berekor 9 itu. Akan tetapi, setelah memikirkannya dengan hati-hati, Xiaoyan pun menyadari bahwa di antara semua senior di Labu Dewa, hanya ada satu senior yang disebut sebagai malaikat kematian. Dan itu adalah jiwa dari orang mati. Malaikat kematian, Xiaoyan juga memikirkan nama ini. Tapi, nama ini sepertinya tidak mengungkapkan terlalu banyak informasi tentang kekuatan dari sosok keenam. Dan masalah ini membuat ekspresi bingung muncul di wajah Xiaoyan. Apakah senior malaikat maut adalah seorang necromancer? Tanya Xiaoyan sambil membelai dagunya. Necromancer adalah seseorang penyihir yang menggunakan teknik pemanggilan arwah. Biasanya, seseorang necromancer bisa membangkitkan mayat-mayat yang sudah membusuk. Selain itu, dia juga bisa memanggil mayat dari monster yang kuat, bahkan seekor naga sekalian pun. Pada saat ini, Xiaoyan terlihat santai dan berbincang dengan si rubah ekor 9. Sepertinya, karena Taisu 11 sudah ditangani oleh pria tinggi, jadi dia tidak perlu buru-buru untuk memasuki medan perperangan. Sementara itu, ketika mendengar ucapan Xiaoyan barusan, si rubah ekor 9 tampaknya terkejut. Seolah-olah dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan tahu tentang necromancer. Bagaimana kamu tahu tentang identitasnya? Berbicara secara logis, identitas ini sebenarnya cukup misterius bagi orang-orang dari dunia lain. Nama asli dari pria itu adalah Jiwo, dan necromancer adalah identitasnya di dunia yang luas, ucap si rubah berekor 9 sambil melirik Xiaoyan. Kurasa istilah necromancer ini ada hubungannya dengan kehidupan dan juga kematian, gumam Xiaoyan sambil mengangkatkan kepalanya. Di dalam benaknya, Xiaoyan hanya mendapatkan nama necromancer untuk si pria tinggi itu. Dan nama Jiwo yang disebutkan oleh rubah iblis berekor 9 itu adalah nama asli dari pria itu. Ia bertanggung jawab untuk membunuh jiwa-jiwa yang jahat, ucap si rubah iblis berekor 9. Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu. Hal ini menyatakan bahwa dia tidak setuju dengan ucapan si rubah iblis berekor 9. Orang yang terbunuh olehnya akan disebut sebagai mayat hidup. Mayat hidup ini tidak akan mati sepenuhnya dalam jangka waktu tertentu. Akan tetapi, mereka dapat dikendalikan olehnya, ucap si rubah iblis berekor 9. Rubah berekor 9 ini memberi penjelasan kepada Xiaoyan. Namun dadanya yang menjulang terlihat sangat mengesankan dan sulit untuk tidak memperhatikannya. Karena hal ini, Xiaoyan pun dengan tegas mengagumi rubah wanita itu. Itu karena dia takut terpesona secara diam-diam. Apakah kamu tahu bahwa sangat tidak sopan untuk tidak saling memandang ketika berbicara dengan wanita cantik, ucap rubah iblis berekor 9. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan. Dan kali ini, dia hanya berjarak setengah lengan dari tubuh Xiaoyan. Namun pada saat yang sama, ketika dia mendekati Xiaoyan, tiba-tiba ada aura tidak baik muncul dari kejauhan.
Meskipun jaraknya jauh, seseorang masih bisa merasakan niat pembunuh yang kuat dari aura ini. Tak lama kemudian, ada aura ganas yang meraung. Si rubah iblis berekor 9 pun mundur untuk menghindari serangan ini. Tetapi, aura tajam itu tampaknya tidak menyakiti Xiaoyan sama sekali. Adegan ini juga mengejutkan Xiaoyan. Dia pun melihat ke arah di mana aura itu datang. Dan ternyata di ujung yang jauh ada sepasang mata yang tertuju pada si rubah berekor 9. Dan juga ada hawa dingin di mata itu. Yang jelas-jelas mata ini adalah mata sang ratu. Oh, sungguh wanita yang kasar. Dia sudah cemburu. Bahkan sebelum aku menciummu, ucap si rubah berekor 9 sambil tersenyum. Xiaoyan mendengarkan kata-kata ini, bahkan tidak bisa tertawa ataupun menangis. Hal ini menunjukkan bahwa sifat posesif dari sang ratu ini tampaknya sangat kuat. Adegan ini juga membuat Xiaoyan langsung merasa bahwa dia tidak dapat melanjutkan obrolan ini lagi. Jika tidak, sesuatu akan terjadi jika dia tidak bisa menjaga keseimbangan yang ada di dalam hatinya. Pada saat ini, pertempuran sedang berlangsung dan tidak ada yang tahu sisi mana yang akan dipilih sebagai pemenang. Itu karena kedua belah pihak masih mempunyai pasukan yang bisa dibilang seimbang. Jumlah pasukan sang ratu sangatlah besar dan kekuatannya jelas tidak diragukan. Selain itu, jumlah praktisi keabadian kaisarnya benar-benar melampaui pasukan istana pemburu dewa. Di sisi lain, Yushi telah menyadari bahwa keputusannya untuk bergabung dengan sang ratu adalah pilihan yang tepat. Karena bahkan istana pemburu dewa tidak memiliki kesempatan untuk berurusan dengan dunia Taisu pada perang ini. Pasukan berapi-api yang dipanggil oleh Aula Keabadian Nirwana adalah kekuatan paling kuat dari sang ratu yang pernah berjaya di masa lalu. Yang bahkan tidak ada yang bisa menyaingi kekuatan mereka di dunia Xuanyin ini. Sang ratu adalah penguasa mutlak. Yushi tidak hanya tidak bisa mengharapkan bahwa sosok sang ratu masih hidup karena sosok ini sudah menjadi legenda yang hilang. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia masih bisa melihat sosok sang ratu dengan matanya sendiri. Sementara itu, pasukan dunia Taisu bahkan lebih terkejut setelah mereka datang ke dunia Xuanyin ini. Mereka secara alami melakukan banyak upaya untuk menghindari konflik agar mereka bisa fokus untuk mengumpulkan sumber daya. Selain itu, mereka juga tahu tentang kekuatan yang mengancam di dunia Xuanyin ini. Mereka secara alami juga mengetahui tentang kekuatan sang ratu yang luar biasa. Tetapi berita yang mereka dapatkan adalah bahwa sosok terkuat di dunia Xuanyin ini sudah lama meninggal. Sehingga mereka pun tidak memperhatikan keberadaan sang ratu sama sekali. Namun, tanpa diduga, sosok kuat yang seharusnya sudah jatuh di zaman kuno ini tiba-tiba muncul kembali. Dan pada saat ini, dia akan menjadi penghalang terbesar bagi dunia Taisu untuk mendapatkan sumber daya di dunia Xuanyin ini. Sementara itu, di salah satu ujung terjauh dari pasukan dunia Taisu, di atas seekor dewa Taisu, ada beberapa sosok yang berdiri di atas punggungnya. Bisa terlihat bahwa Taisu 2 berada di depan orang-orang itu. Sebelumnya, dia memanggil Taisu 1 sebelum kematian Taisu 11. Tetapi, tampaknya Taisu 1 belum muncul di bidang penglihatan kali ini. Sepertinya, Taisu 2 ini adalah pemimpin kelompok Taisu, dan jatuhnya Taisu 11 membuatnya cemberut. Itu karena pasukan dunia Taisu sudah kehilangan salah satu dari jenderal mereka. Untungnya, untuk armo dewa palsu Taisu 11, setelah kematiannya, benda itu langsung diambil kembali dalam sekejap. Sehingga ketika Xiaoyan melihat sekeliling setelah Taisu 11 terbunuh, dia tidak bisa melihat armo dewa palsunya sama sekali. Kupikir aku bisa mendapatkan armo dewa palsu yang lebih kuat, gumam Xiaoyan. Xiaoyan tidak berharap bahwa dunia Taisu sangat berhati-hati. Karena tidak hanya itu, dia juga menemukan bahwa hal yang sama berlaku di medan perang. Setelah kematian orang-orang Taisu di medan perang, armo dewa palsu mereka langsung menghilang. Jelas, pasukan Taisu menggunakan beberapa cara untuk mengambilnya kembali. Dapat dilihat bahwa pasukan Taisu sangat mementingkan armo dewa palsu. Dan justru karena hal inilah, setelah Xiaoyan membunuh beberapa pria Taisu sebelumnya, dia akan menarik lebih banyak pasukan Taisu untuk menargetkannya.
Dalam hal ini, meskipun mereka sudah tahu bahwa orang-orang yang dikirim sebelumnya sudah mati di tangan Xiaoyan, mereka masih ingin datang untuk mendapatkan kembali armor mereka. Sekarang, tampaknya sudah jelas kenapa mereka datang untuk mengambil kembali armor itu. Hal ini bukan untuk membalas dendam tentang kematian dari orang-orangnya. Sekalipun mereka bersatu dalam perang ini, tapi pada kenyataannya tujuan mereka yang sebenarnya adalah untuk memulihkan armor dewa palsu. Karena seperti yang kita tahu, benda itu adalah senjata paling penting bagi dunia Taisu. Pada saat ini, setelah Taisu 11 dikalahkan dalam pertempuran, pada saat yang sama, ada sosok yang terbang keluar dari raksasa persegi. Dan yang mengejutkannya adalah bahwa ada angka 11 di lengan armornya. Tampaknya, armor dewa palsunya akan segera diwariskan pada orang-orang Taisu yang lainnya. Jadi, selama armor dewa palsu itu masih ada, sosok dengan armor dewa palsu nomor 11 tidak akan menghilang. Aku khawatir akan banyak biaya untuk bertarung seperti ini. Kita harus menghindari pemborosan sumber daya untuk bajingan ini, ucap pria Taisu 2 yang berkata dengan suara pelan. Perang ini tidak bisa dihindari. Sang ratu ternyata tidak jatuh. Selama dia masih hidup, dia pasti akan menghalangi kita dan memimpin dunia Xuanyin untuk melawan. Tetapi tampaknya lebih dari 50% praktisi keabadian di dunia Xuanyin telah datang ke sini. Jadi, selama kita bisa menangani mereka semua, mereka akan meninggalkan sumber daya yang megah setelah mereka mati, ucap salah satu Taisu dengan nomor 3 di armornya. Selain Taisu 2, ada juga Taisu 3 di belakangnya. Dan si nomor 3 ini juga tidak memakai topeng di wajahnya. Dan dia adalah seorang wanita. Dia mengungkapkan wajahnya yang indah, terutama dengan rambut pirang dan mata emasnya sulit untuk tidak menarik perhatian. Berapa banyak sumber daya yang bisa ditinggalkan oleh para keabadian itu? Dan sumber daya yang dikonsumsi dengan membunuh mereka tidak dapat menembusnya sama sekali. Kita tidak dapat mendukung perang dengan sebuah perperangan. Paling-paling itu hanya akan mengurangi beberapa kerugian saja, ucap Taisu 2 dengan segera. Sudah merupakan keuntungan jika bisa mengurangi kerugian kita. Karena selama kita masih di dunia Xuanyin, kita tidak akan bisa dibebaskan dari perperangan ini, ucap Taisu 3 yang meskipun dia seorang wanita, suaranya yang acuh tak acuh terdengar mengerikan. Mendengar ucapan Taisu 3 ini, Taisu 2 pun mengerutkan keningnya. Dia jelas tidak ingin bertarung dalam pertempuran ini, karena di matanya, membunuh siapapun dari dunia Xuanyin adalah sebuah pemborosan sumber daya. Kamu dapat langsung menggunakan monster raksasa dunia Taisu, 50 dari mereka sudah cukup untuk menghancurkan semuanya. Tetapi, konsumsi kekuatannya akan sedikit lebih tinggi. Namun, itu adalah cara yang paling sederhana dan kasar saat ini, ucap Dewa Taisu 3. Setelah berpikir sejenak, Taisu 2 ternyata mendapati bahwa dirinya belum bisa memecahkan dengan cepat seperti itu. Karena ini adalah metode untuk memutuskan pertempuran dan meminimalisir kerugian. Mereka hanyalah sekelompok sampah. Menggunakan 50 monster raksasa itu untuk melihatnya, itu terlalu berlebihan. Lagi pula, konsumsi kekuatan untuk sinar pemusnahan terlalu besar, dan sekarang masih belum diperlukan, ucap Dewa Taisu 2 sambil menggelengkan kepalanya. Lihatlah sang ratu yang ada di sana. Semua orang-orang ini dipanggil olehnya, dan mereka juga mendengarkan perintahnya. Mungkin kamu bisa mempertimbangkan untuk menangkap pencuri itu terlebih dahulu dan menghabisi pemimpinnya. Jika kamu bisa membunuhnya, semangat orang-orang ini pasti akan hancur, dan itu akan merugikan dirinya sendiri, ucap Dewa Taisu 4. Di antara pembicaraan Dewa Taisu 2 dan 3, sang Dewa Taisu bernomor 4 di lengan armor dewa palsunya berkata sambil memandang sosok sang ratu yang berada di kejauhan. Dia memiliki rambut pirang pendek dan wajahnya lebih gelap. Lalu di wajahnya dia memiliki bekas luka yang cukup besar, seperti sambaran petir, dan sepertinya ada rasa mendominasi dari sosoknya. Tangkaplah pencurinya terlebih dahulu. Itu adalah saran yang bagus. Tapi karena kamu yang menyarankan, sepertinya hanya kamu yang bisa melakukan tugas ini, ucap Dewa Taisu 2. Dan ketika dia selesai berbicara, Taisu 4 pun langsung bersiap, dan dia berencana untuk membuat gerakan yang nyata.
Tunggu dulu, sebelum kamu bergerak, pernahkah kamu memahami kekuatan seorang ratu dunia Xuanyin ini? Ucap Taisu 2 kembali, dan ketika melihat Taisu 4 yang ingin mencoba, dia benar-benar sedikit khawatir. Segera, Taisu 4 pun terkejut pada saat mendengarkan kata-kata itu. Bisa dikatakan, tidak hanya dia, para dewa Taisu di antara mereka sangat sedikit yang memahami sosok sang ratu. Terlebih lagi, sebelum melihat sang ratu dengan mata kepalanya kali ini, mereka semua berpikir bahwa sosok sang ratu ini sudah lama mati. Jadi, tidak ada yang akan menghabisi banyak waktu untuk memahami sang ratu. Ada desas-desus bahwa peranan sang ratu sudah mencapai dewa keabadian. Apakah kamu pikir kamu bisa melawannya dengan kekuatanmu? Ucap Taisu 2 sambil melirik Taisu 4. Detik berikutnya, ketika Taisu 4 mendengar kata dewa keabadian, dia langsung terdiam dan tidak mengatakan apa-apa lagi seperti sebelumnya. Namun, setelah Taisu 2 mengatakan ini, wajah cantik Taisu 3 menjadi kebingungan dan matanya yang indah penuh dengan pikiran. Lalu dia pun melirik sang ratu yang tegak duduk di singgasana bertanduk naga di kejauhan. Kita sudah melakukan banyak penyelidikan dari para dewa Taisu lainnya, dan memang terbukti bahwa sang ratu telah lama mati. Jika dia benar-benar abadi, mengapa dia membiarkan kita menjarah sumber daya sampai detik ini? Sepertinya cukup masuk akal untuk memikirkannya dengan hati-hati. Ucap Taisu 3. Taisu 3 ini adalah seorang wanita. Matanya masih bersinar terang. Jelas, dia juga orang yang bijaksana. Dan begitu kata-kata ini keluar, Taisu 2 dan 4 langsung meliriknya. Seolah-olah itu terdengar masuk akal. Maksudmu, apakah sekarang dia sedang berpura-pura? Dengan kata lain, dia memang benar-benar sudah mati, dan sekarang itu hanyalah sisa jiwanya. Ucap Taisu 2 dengan perlahan. Segera, Taisu 3 pun dengan ringan menepuk kepalanya dan terus melihat sosok sang ratu yang ada di kejauhan. Lalu, dia dengan serius berkata, berdasarkan pemahaman wanita tentang wanita, dia cenderung berpura-pura bersikap dingin. Jika dia benar-benar seorang dewa keabadian, dia tidak perlu menghabiskan begitu banyak waktu untuk berurusan dengan kita. Kita benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi kekuatan di ranah dewa keabadiannya. Ini jelas tidak sulit untuk dilihatnya, ucap dewa Taisu 3. Tapi dia tidak bergerak sejauh ini. Situasinya masih ragu-ragu, dan sepertinya dia tidak berniat untuk bergerak. Aku pikir sosok sang ratu ini bukan lagi seorang ratu yang kuat seperti dalam rumor, dan kekuatannya saat ini seharusnya hanya kekuatan sisa dari kehidupan dia sebelumnya. Ucap dewa Taisu 3 kembali, dan setelah dia berkata, Taisu 2 dan 4 menganggukkan kepalanya secara bersamaan. Memang benar bahwa jika sang ratu cukup kuat, ia pasti sudah mengambil tindakan untuk menekan mereka semua. Oh, itu sangat masuk akal. Jadi, siapa di antara kalian berdua yang akan mencobanya sekarang? Jika itu benar-benar seperti apa yang kamu katakan, kita hanya perlu mengujinya, dan kita akan mendapatkan jawabannya, ucap dewa Taisu 2. Setelah selesai berbicara, Taisu 2 langsung memandang yang lainnya dan melihat semua orang di belakangnya. Semua orang di belakangnya adalah yang terkuat di sini, dan mereka juga mengenakan armor dewa palsu yang paling kuat. Jadi, hanya mereka yang memenuhi syarat untuk menguji kebenaran dari kemampuan sang ratu. Namun, jika ujian ini benar-benar seperti yang dikatakan Taisu 3, maka perang ini akan dapat menemukan terobosan. Tetapi, jika sang ratu masih merupakan kultivator tertinggi seperti yang dikabarkan, bahwa kekuatannya telah mencapai ranah dewa keabadian, maka telah diperkirakan bahwa ini adalah ujian yang akan langsung mengarah ke bagian akhir dunia Taisu. Resikonya tentu saja sangat tinggi. Lebih tepatnya, resikonya tidak dapat ditanggung begitu saja saat ini. Bahkan, Taisu 4 yang sebelumnya ingin mencoba memilih untuk tetap diam. Bagaimanapun juga, ranah dewa keabadian terlalu mengejutkan bagi Taisu 4, dan tidak ada yang menjawab iya dari ucapan Taisu 2 ini. Jelas, tidak ada yang punya nyali untuk pergi menghadapi sang ratu untuk menguji hal semacam ini. Wah, tampaknya semua orang tidak ingin melakukannya. Karena metode ini tidak berhasil, mari pikirkan metode lainnya, ucap Taisu 2. Pada saat Taisu 2 melihat bahwa tidak ada yang menanggapi idenya, dia tidak memaksakan masalah ini pada siapapun. Tampaknya, metode apapun yang digunakan di dalam perang ini, dunia Taisu pasti akan menang 100%.
pria perunggu itu sangat kuat. Dia harus segera disingkirkan, ucap salah satu dewa Taisu ketika beberapa orang masih mengobrol dan memperlakukan orang ini dengan acuh tak acuh. Tiba-tiba, di medan perang muncul sesosok mayat hidup, dan kekuatan tempurnya yang kuat mengejutkan semua orang. Itu karena ratusan praktisi Taisu telah dihancurkan bersama armor dewa palsunya, dan mati secara tragis. Lalu ketika sosok perunggu yang tinggi dan kuat itu melambaikan tombak perunggu di tangannya, setiap kali dia melambaikannya, itu pasti akan menimpa para dewa Taisu. Bahkan, tidak ada armor dewa palsu dari siapapun yang dapat menahan serangan tombak perunggu yang terbungkus angin kencang di tangan malaikat maut itu. Serangkaian suara ledakan pun menyebar ke seluruh medan perang ketika sosok tinggi malaikat maut itu melambaikan tombak perunggu di tangannya. Serangannya sangat sederhana, dan itu tampak seperti serangan tanpa kekuatan. Tapi, karena serangan semacam ini terlihat sangat sederhana, maka tidak ada satupun yang melesat setiap hantamannya. Pasti mengenai para praktisi Taisu secara acak. Dan setelah beberapa saat pertarungan, tidak ada yang berani berada di sekitar si malaikat maut itu. Di sisi lain, di belakang sosok malaikat maut, sudah ada serangkaian sosok yang mengikuti. Dan penampilan para sosok yang sangat aneh ini dan terlihat sangat menakutkan. Beberapa sosok memiliki kelainan seperti patah di pinggang, ada yang tidak memiliki kepala, dan ada beberapa tubuh mereka yang patah. Mereka semua mengikuti di belakang sosok malaikat maut. Seolah-olah mereka menyembah sosok malaikat maut ini. Penampilannya terlihat aneh dan menyeramkan. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Liu Yang dan Yang Song, kalian berdua segera pergi dan membunuh mereka, ucap Taisu 2 yang sambil berteriak dengan suara rendah. Lalu setelah suaranya jatuh, dua orang dengan armor Bonomo 9 dan 10 di tangan mereka segera melangkah maju. Kalian dapat menggunakan kekuatan pelarang bila diperlukan, ucap Taisu 2 kembali. Pada saat keduanya bergegas untuk pergi, Taisu 2 mengingatkan, dan segera dua sosok itu pun dengan cepat bergerak. Mereka bahkan menggunakan kekuatan keabadian untuk terbang, yang secara alami menyebabkan reaksi keras. Kemudian sayap muncul di belakang kedua sosok itu, dan kecepatan mereka pun akhirnya menikam tajam. Tampaknya mereka dengan cepat ingin terlibat dalam perang untuk melawan sosok malaikat maut. Gerakan menderu keduanya begitu keras sehingga hampir setengah dari orang-orang di medan perang memperhatikannya. Adapun sosok di sekitar si malaikat maut, mereka juga dipindahkan saat ini, seolah-olah mereka takut terluka. Sementara itu, ketika semua orang di pihak dunia Taisu melihat dua orang yang datang mengaum, tiba-tiba kekuatan tempur mereka meningkat tajam. Tampaknya hadirnya Dewa Taisu 9 dan 10 ini sangat menyemangati hati orang-orang yang baru saja diintimidasi oleh sosok malaikat maut. Detik berikutnya, ada pedang besar dan pedang raksasa yang berisi kekuatan keabadian, dengan diikuti oleh cahaya keemasan yang tiba-tiba meraung menyapu ke arah sosok malaikat maut itu. Dan kehampaan juga tampak bergetar di bawah tebasan ini. Menghadapi serangan sengit dari keduanya, sang malaikat maut pun mengayunkan tombak perunggu di tangannya, berputar selama beberapa kali. Lalu dia mengayunkannya dengan keras hingga mengeluarkan percikan api. Kemudian, suara gemuruh yang keras menyebar dalam sekejap mata. Ketika beradu dengan serangan keduanya, itu berisi kekuatan keabadian. Namun kekuatan serangan mereka hampir sepenuhnya bergantung pada kekuatan keabadian yang kuat. Dan metode serangannya bahkan lebih sederhana serta kasar, yaitu menggunakan kekuatan keabadian yang kuat untuk mengguncang musuh dengan keras. Keduanya sangat percaya diri dalam serangan masing-masing, dan armor dewa palsu yang melekat di tubuh mereka juga memiliki kilauan keemasan yang gelap. Sulit untuk membedakan perbedaan penampilan ini, tetapi ada perbedaan warna yang jelas, dan warnanya juga dapat secara langsung membedakan level armor mereka. Armor dewa palsu yang bersinar dengan cahaya keemasan gelap pada kedua orang ini jelas merupakan kelas yang lebih tinggi. Selain itu, ada 5 kristal merah di dada mereka yang memancarkan cahaya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Seduh kopi untuk mencari sensasi. Aduh, kapan Sioyan pulang ke Sensi?
一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天他不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。